Setelah kita membuat jurnal penyesuaian dan jurnal umum di tahun tersebut, maka langkah yang kelima itu kita menghitung berapa saja yang perlu dialokasikan ke eliminasinya. Nah, untuk menghitung tersebut kita membuat tabel eliminasi untuk mempermudah perhitungan. Untuk tabel eliminasinya di sini karena kita mengeliminasi terkait dengan investasi ya, investasi pada saat si parent mengakuisisi atau melaksanakan investasi di PT Satria itu dia nilai buku aset bersihnya senilai 800 juta dari jumlah sahamnya 500 juta dan saldo labanya 300 juta. Untuk dua angka ini ada di neraca saldo si anak. Nah, lalu bagaimana pengalokasian ke CI dan NCI-nya? Karena nilai bukunya 800 juta dan kepemilikan CI itu 80%, maka untuk PT Pandawa kebagiannya 800 juta dikalikan 80% dan untuk NCI-nya 800 juta dikalikan dengan 20%, sehingga diperolehlah angka 640 dan 160. Sedangkan untuk perolehan laba di tahun tersebut, jumlah laba yang diperoleh oleh si anak itu kan di tahun 2015 400 juta. Maka yang 400 itu dikalikan sama ke CI-nya 80 dan untuk NCI-nya 20%. Jumlahnya 400 juta karena laba bersih menambah saldo laba. Untuk dividen pembagiannya tuh 1 juta mengurangi saldo laba kan, sehingga di sini dividen pun tetap sama dialokasikan karena yang membagikannya tuh si anak, sehingga dialokasikan ke si 80, NCI-nya 20, sehingga di saldo akhirkan dijumlahkan dapat sekian. Lalu di tahun tersebut ada transaksi penjualan baik itu upstream dan transaksi downstream. Karena kalau transaksinya downstream itu dilaksanakan oleh induk, sehingga kalau induk memperoleh laba dari transaksi penjualan ke anak, maka laba tersebut semuanya semuanya itu hak induk. Sehingga karena di sini jumlah laba yang belum terrealisasinya tinggal 90 juta. Dari mana sih Bu 90 juta itu? Dari si jumlah unless gain yang tadi kan 150 juta dikalikan dengan persediaan yang belum terjual, yang belum terjualnya 60%, sehingga pengakuan unless gain-nya itu senilai 90 juta dari 150 juta dikali 60%. Lalu untuk unrealized gain upstream, nah ini berbeda nih kalau untuk upstream. Kalau upstream kan si yang memperoleh labanya si anak. Sedangkan anak itu kepemilikannya bukan hanya induk saja, tapi ada juga pihak lain. Sehingga laba yang diperoleh oleh anak berapapun itu besar atau kecilnya itu tetap dialokasikan ke induk berapa dan anaknya dan NCI-nya berapa. Karena di sini transaksi penjualan dari anak ke induk itu menghasilkan perolehan laba senilai 120 juta, itu dikalikan nih yang 120-nya untuk si NCI-nya si I itu 80% dapat 96 dan untuk NCI-nya 20% dapat 24 juta. Maka saldo akhir disesuaikannya senilai 694 dan seterusnya. Untuk menghitung perolehan laba dari PT Satria ke yang hak atas si induk itu, kita menambahkan antara laba bersihnya berapa dikurangkan dengan unrealized gain dikurangkan juga dengan unrealized gain yang dari si upstreamnya diperolehlah untuk laba CI itu 134, sedangkan untuk NCI itu 56 juta. Nah, untuk perhitungan saldo investasi akhirnya itu bisa dihitung demikian bahwa saldo awal investasi kan 800 juta tambahkan dengan laba bersihnya itu 320 juta, lalu dikurangi dengan amortisasi yang terjadi selama tahun tersebut, dikurangi juga dengan dividen yang diperolehlah saldo investasi akhirnya 830, sedangkan untuk NCI-nya memiliki nilai 110 juta. Nah, masuk ke langkah yang ke-6 tentang pembuatan jurnal eliminasi, kita memerlukan beberapa data di perhitungan sebelumnya, di mana di sini kita memerlukan data perhitungan diferensial tahun 2015 dan perhitungan jurnal eliminasi. Untuk eliminasi yang pertama kita mengeliminasi atas akun ekuitas dan investasi. Karena kita pada saat akuisisi ini kita mengakui investasinya senilai
dan sudah dipengaruhi dengan penambahan dan pengurangan laba, maka kita harus mengambil datanya dari perhitungan yang eliminasi ini. Dimana ketika kita mengeliminasi ekuitas dulu, kita si saham biasanya itu dihilangkan dengan mendebit, saldo laba juga didebit senilai 500 dan 300. Lalu yang ketiga itu ada bagian laba atas PT Satria. Bagian labanya dengan diperoleh dari si tabel perhitungan eliminasi. Lalu yang penghasilan NCI juga sama, masih dari perhitungan eliminasi. Lalu untuk dividennya juga sama, karena dividen ini digabung ya, penjurnalannya diakui senilai 100 juta yang ini. Lalu untuk investasinya senilai perhitungan yang di tabel perhitungan eliminasi 694, dan untuk NCI-nya itu selisih dari debit dan kredit. Lalu untuk eliminasi yang kedua itu eliminasi diferensial. Maka untuk eliminasi diferensial itu kita menggunakan tabel yang alokasi diferensial ini, dimana di sini ada beban pokok penjualannya nilainya 25 juta. Nah, untuk yang 25 ini kita mengeliminasi atas inventory yang terjual, yang sudah dihilangkan dari tahun tersebut. Lalu ada tanah, penghilangan di tanah 75 juta, ada bangunan 50 juta, dan goodwill 50 juta. Karena di situ ada penyusutan atas bangunan senilai 5 juta, maka yang penyusutan ini dieliminasi, di debitnya ada beban penyusutan 5 juta. Lalu untuk bagian laba PT Satrianya berhasil dari perhitungan yang ini, karena kita kan mengeliminasi diferensial untuk CI-nya ke bagian berapa dan NCI-nya berapa. Untuk jumlah amortisasinya kan 30 juta ya, sehingga yang 30 juta itu dikalikan 80% dapat 24, dan untuk NCI-nya kebagian 20%, dapat 6 juta dari 30 juta dikali 20%. Sehingga di sini bagian laba atas PT Satrianya 24 juta, sedangkan untuk NCI-nya 6 juta, investasi pada PT Satrianya 136, sedangkan untuk NCI-nya 34 juta. Yang ketiga, eliminasi penjualan yang dilaksanakan oleh induk, yaitu harga jualnya 400 juta, lalu beban pokoknya 310 juta, dan masih ada laba yang belum terrealisasi itu 90 juta. Sedangkan untuk yang ke upstream itu harga jualnya 200 juta, beban pokoknya 80 juta, dan semuanya masih belum terjual, sehingga masih diakui sebagai unrealized gain, sehingga masih ada pengakuan laba yang terkandung di dalam persediaan yang masih dimiliki oleh si parent senilai 120 juta. Lalu untuk sewa tadi kan, yang transaksi sewa bagi si induk itu diakui sebagai pendapatan, sedangkan bagi anak itu sebagai beban, maka harus dieliminasi. Maka untuk mengeliminasi sewa tersebut, jurnalnya di debitnya pendapatan sewa, dan di kreditnya itu beban sewa, untuk menghilangkan pengakuan ganda yang tadi yang dimaksud. Nilainya 26 juta. Lalu di sini ternyata yang 26 juta si anak belum membayar, sehingga masih terkait hutang piutang antara parent dan subsidiary. Maka untuk mengeliminasi hutang piutang, di debitnya hutang usaha berlawanan dengan saldo normalnya, dan di kreditnya piutang usaha. Nah, dari jurnal eliminasi ini kita lebih mudah untuk memposting kemana ya teh? Ke kertas kerja konsolidasi, sehingga diperolehlah kertas kerjanya seperti ini. Lalu dari kertas kerja ini kita pecah ke pembuatan laporan keuangan konsolidasian untuk setiap jenisnya, laporan laba rugi dari penjualan sampai pengakuan beban bagian laba NCI, lalu PT untuk laporan perubahan ekuitas itu dari saldo laba sampai dividen, dan sisanya masuk ke laporan posisi keuangan. Demikian untuk penjelasan intercompany profit terkait dengan inventory. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.